Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidu usul tafsir. Kaidah-kaidah usul tafsir. Sanaktasiru huna alal isyarati ila ahammiha. Pada pembahasan bab ini akan kami ringkas khusus pada poin-poin pentingnya saja. Li'anna mahala dzikriha kutubu usuli tafsiri datuha. Sebab pembahasan tentang usul tafsir itu ya seharusnya di kitab-kitab usul tafsir, bukan kitab gabungan seperti ini, bukan kitab ulumul Quran. Min ahammil usuli allati yajibu mura'atuha. Di antara usul-usul yang penting atau yang paling penting yang wajib dijaga, allati yajibu mura'atuha itu yang wajib diperhatikan atau yang wajib dijaga, antakuna khutwata tafsiri mutadarijatan kamayali, yaitu proses penafsiran itu harus sesuai langkah-langkah atau urutan-urutan seperti yang akan disebutkan di bawah ini. Jadi penafsir tidak boleh menafsirkan Quran dengan melompati langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Di tahap-tahapnya nggak boleh diloncati. Al-awalu ayyabda'a awalan bitafsiril Qur'ani bil Qur'an. Yang pertama, penafsir harus mencari atau kalau mau menafsirkan Qur'an ya harus dengan Al-Qur'an dulu. Siapa tahu suatu ayat ada penjelasannya di ayat yang lain, suatu ayat yang belum jelas ada penjelasannya di ayat yang lain. Fama ajmala fi maudhi'in fa innahu qad fassala fi maudhi'in akhar. Ini contohnya. Bisa jadi suatu ayat yang global itu ternyata sudah ada penjelasannya atau uraian-uraiannya, rinciannya di tempat yang lain. Wa ma akhtasara minhu fi makanin, atau yang ringkas di satu tempat, suatu ayat yang ringkas, fa innahu qad bassata fi makanin akhar, ternyata sudah luas pembahasannya, uraiannya di tempat yang lain, di ayat yang lain. Makanya prosedur pertama ketika mau menafsirkan Al-Quran adalah Quran dengan Quran atau al-ayat bil ayat, ayat dengan ayat yang lain. Asani, ayat lubat tafsir minas sunnah, mencari penafsiran Quran dari hadis. Kalau di Al-Quran tidak ada penjelasannya, cari di hadis Nabi. Fa innaha syarihatun lil Quran, sebab hadis adalah penjelas dari Quran. Muwaddihatun lahu, atau pemerinci, penjelas, sama. Syarih itu penjabar, muwaddih itu penjelas. Wa qad dzakarul Qur'an anna ahkama Rasulillah innama tasdiru minhu. Sebab Quran sudah menyebutkan bahwa keputusan-keputusan Nabi itu juga berdasarkan dari Al-Quran. Antariqillahi, sesuai dengan petunjuk dari Allah atau dari arahan dari Allah. Ayatnya atau dalilnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab bil haqqi, dengan benar, litahkuma, supaya kau memutuskan hukum bainan nasi, di antara manusia, bima arakallah, dengan petunjuk dari Allah. Bima arakallah ini berarti bahwa hadis itu bukan semata-mata berdasarkan dari Nabi. Jadi pasti jadi petunjuk Allah. Wa dzakarallahu sunnah mubayyanatan lil kitab. Allah juga menyebutkan bahwa hadis itu penjelas dari Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nazala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu adzikr litubayyana linnasi, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nazala ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, maksudnya Al-Qur'an. Adzikr di sini maksudnya adalah hadis, ma di sini adalah Al-Qur'an, ma nazala ilaihim, sesuatu yang diturunkan kepada mereka. Jadi kami turunkan kepadamu atau kami beri kamu hadis
untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Walihada qala Rasulullah. Ya, oleh sebab itu Nabi pernah bersabda, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ingatlah bahwa aku diberi Al-Quran dan sesuatu yang sepadan atau semisal dengannya, yakni as-sunnah, maksudnya adalah hadis. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, kullu ma hakama bihi Rasulullah fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Apapun yang diputuskan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad, semuanya adalah berdasarkan pemahaman beliau dari Al-Quran. Wa amsilatu hadha fil Qur'ani katsiratun. Contoh yang seperti ini di Quran sangat banyak. Maksudnya contoh Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis itu sangat banyak. Jam'uha sahibul itqan murtabitan ma'aswari fi akhiri faslin fi kitabihi. Pemilik atau pengarang kitab Al-Itqan menyebutkan secara berurutan bersama dengan surat-surat Al-Quran di akhir kitabnya, di kitab Al-Itqan. Katafsiris sabil bizat warrahilah. Misalnya di Quran ada kata asabil yang berarti jalan seharusnya, tapi ternyata artinya adalah azat atau tambah rahilah. Wa tafsiri dzulm bisyirik, atau penjelasan kata zulm, zolim, dengan syirik, maksudnya adalah syirik. Itu contoh-contoh. Jadi ada ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, di sana ada ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Ada orang beriman tapi tidak mencampurkan, tidak berbuat zalim, maksudnya mereka adalah orang yang aman dan mendapat petunjuk. Jadi zalim di sini sepertinya berat karena semua orang pernah melakukan kezaliman walaupun kecil. Jadi butuh penjelas. Ternyata penjelasannya dari hadis Nabi, maksud az-zulm di sana adalah asyirk. Ya, asyirk, syirik atau syirik maksudnya, karena Nabi juga berdasarkan ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sehingga syirik adalah kezaliman yang besar. Wa tafsiril hisab al-yasir bil arad. Hisabu yasir, hisabai yasiro, itu maksudnya adalah arad. Menampilkan, memunculkan perhitungan yang ringan itu adalah menampilkan. Apa maksudnya? Pokoknya seperti itu. Yang ketiga, tahap atau langkah ketiga, ketika tidak ditemukan penjelasan Quran dengan Quran atau Al-Quran dengan hadis, maka fa'idha lam yajid at-tafsir minas sunnah raja ila aqwalis sahabah, maka harus lihat pendapat para sahabat. فإنهم أدرى بذلك لما شهدوه من القرائن والأحوال عند نزله ولما شهدوا من القرائن والأحوال عند نزوله. Ada dua hal kenapa pendapat sahabat ini harus menjadi rujukan utama setelah Quran dan hadis. Sebab ya, dalam menafsirkan Quran itu para sahabat ini statusnya adalah orang-orang yang menyaksikan hal-hal atau petunjuk-petunjuk yang menyertai qarinah-qarinah, hubungan-hubungan dengan kondisi sosial, dengan peristiwa-peristiwa yang menyertai Al-Quran itu atau menyertai ayat ketika turun. Jadi sangat paham ketika suatu ayat ini turun. Jadi para sahabat tahu. Yang kedua, secara umum para sahabat tahu maksud tujuan, yang paling paham tentang maksud tujuan diturunnya Al-Quran. Jadi kalau nazal itu maksudnya masing-masing ayat, ya kita sebut asbabun nuzul, yang masing-masing ayat kadang ada yang punya, ada yang ada sabab nuzulnya, kadang ada yang tidak. Yang tahu itu adalah para sahabat. Kalau yang disebut nuzul di sini adalah secara umum sebab utama Quran itu turun. Secara umum, jadi kalau tidak ada sebab khusus, maka yang paling tahu sebab umumnya adalah para sahabat. Walima lahum minal fahmit tam wal ilmi sahih wal amali shalih.
Ya, alasan lain karena para sahabat adalah orang yang paling paham terhadap Quran secara sempurna, paling paham bahasanya, ya, paling mengerti, paling benar ilmunya terhadap Quran, juga pengamalannya terhadap kandungan Al-Quran paling sempurna. Oke, itu yang tahap ketiga. Yang keempat, jika di Quran, di hadis, di pendapat sahabat tidak ditemukan penjelasan terhadap ayat, maka faida lam yujad atau lam yajid at-tafsir fil Quran wala fi sunnah wala fi aqwalis sahabah faqad raja'a katsirun minal a'immah. Ini sudah beda pendapat. Artinya faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Ada mayoritas atau kebanyakan para imam-imam itu merujuk kepada pendapat-pendapat para tabi'in, ke Mujahid bin Jabir, Sa'id bin Jubair, Ikrimah maula Ibn Abbas, Atha bin Abi Rabbah, Hasan al-Basri, Masruf bin al-Ajda, Sa'id bin Musayyab, Qatadah wa Thahab bin Muzahim wa ghairuhu minat tabi'in. Jadi banyak yang harus lihat pendapat para tabi'in, sebab beliau-beliau ini muridnya para sahabat. Wa minat tabi'in man talaqa jami'at tafsir anis sahabah. Karena di antara tabi'in ada yang talaki semua pemahaman Quran kepada para sahabat. Warubama takallamu fi ba'di dzalika bil istinbat. Nah, tapi ya terkadang beliau-beliau ini berkomentar sendiri atau beristimbat sendiri di beberapa tempat atau di beberapa ayat, wal istidlali, dan menggali dalil atau berdalil. Wal mu'tamadu fi dzalika quluhu an-naqlus sahih. Ya, beliau-beliau ini berpegang teguh dengan cara penukilan yang benar atau periwayatan yang benar. Walihada qala Ahmad, salasun kutiba la aslalah. Ada 3 hal yang ditulis tanpa asal muasal. Yang pertama al-maghazi. Ya, ini sepertinya ilmu strategi perang. Jadi tidak ada dasarnya ilmu strategi perang. Wal marahim, ini tidak tahu maksudnya apa marahim. Wa tafsiru, dan tafsir. Maksudnya ada 3 hal yang ditulis tanpa asal. Ya, ini yang ketiga beliau menyebut, Imam Ahmad ini menyebut tafsir. Maksudnya adalah at-tafsir alladzi la ya'tamidu ala riwayatis sahihah fi naqli, yaitu tafsir yang dinukil atau tafsir yang tidak berpegang teguh pada proses riwayat yang benar. Jadi maksudnya adalah ya tadi istinbat sendiri atau menafsirkan birra'yi dengan akal. Oke, yang kelima. Pokoknya yang tabi'in sudah tidak sepakat, ya. Yang kelima, wa minal qawaid ma dzakarahu Ibnul Qayyim fi kitabih Bada'iul Fawaid. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid ada beberapa kaidah-kaidah, ya. Wa min dzalika qauluhu wa tustafadul al-ibahah min lafdil ihlal. Ya. Ngalap faidah atau berfaidah al-ibahah min lafdil ihlal. Jadi kalau ada lafaz yang menunjukkan kata-kata penghalalan, itu berarti menunjukkan diksi tersebut menunjukkan pembolehan. Waraf'il janah wal in wal af, ya kan? Bisa jadi itu mengangkat tidak wajib, maksudnya gitu, atau mengizinkan atau memaafkan. Wa in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al. Kadang seperti itu. Mau dilakukan boleh, mau tidak dilakukan boleh. Pokoknya ada lafaz pembolehan itu bisa maknanya macam-macam. Wa minal imtinan, kalau pencegahan, bima fil a'yani minal manafi' wa ma yata'allaqu biha minal af'al nahu wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasa wa nahwa wa bin najmi hum yahtadun. Misalnya yang mudah, wabin najmi, dan dengan bintang-bintang atau gugusan bintang-bintang, rasi-rasi bintang, hum yahtadun, mereka yahtadun, para pelaut maksudnya ini, yahtadun mengambil petunjuk. Maksudnya
ayat ini bukan perintah kepada semua manusia untuk menjadikan bintang-bintang sebagai kompas ataupun alat hitung hari misalnya, tapi ini maksudnya boleh bagi orang yang dulu yang pergi melaut, kalau sekarang sudah ada kompas misalnya, jadi menjadikan bintang-bintang menjadi petunjuk arah, ya gak apa-apa maksudnya gitu. Jadi bukan larangan juga bukan perintah. Wa minas sukut anit tahrim. Jadi kadang juga ada diam dari pengharaman, maksudnya tidak ada redaksi pengharaman di sana. Jadi harus teliti, kadang redaksinya kadang larangan tapi maksudnya pembolehan, kadang juga redaksinya perintah tapi bukan sebuah kewajiban. Jadi di Quran seperti itu, maka harus teliti. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, misalnya ayat terpanjang. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian saling berhutang piutang, satu menghutangi, satu berhutang, ya, hutang menghutangi dengan sebuah bidainin ila ajalin musamma, sampai tempo atau waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah hutang tersebut. Ada perintah, kata perintah di Quran yang nyuruh nulis atau nulis catatan hutang, tapi maksudnya anjuran atau kesunahan, bukan perintah itu bermakna wajib. Jadi tidak mesti semua perintah itu bermakna wajib, walaupun kaidah dasarnya al aslu fil amri al wujub, atau jadi pada dasarnya setiap perintah itu bermakna wajib, bermakna wajib. Oke, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.